Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget. Ini bisa Bunda jual dengan harga yang murah meriah aja. Selain itu, cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama, Bunda siapkan wadah bersih yang agak besar, kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 100 gram. Masukkan juga garam 1 sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Ini kita aduk dikit ya. Kemudian ini kita siram dengan air mendidih sebanyak 200 ml. Ingat, ini airnya harus air mendidih ya Bun ya, baru diangkat dari kompor. Jadi tidak hanya sekedar hangat saja. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Nah, setelah rata, ini akan kita dinginkan terlebih dahulu. Dan ini saya letakkan di depan kipas angin ya, biar lebih cepat dinginnya. Sambil menunggu ini dingin, kita siapkan bahan lainnya terlebih dahulu. Siapkan sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Tapi saran saya gunakan sosis sapi, karena sosis sapi itu kan warnanya lebih merah ya Bun ya. Jadi kalau untuk jualan nanti akan terlihat lebih menarik untuk anak-anak. Sosis ini saya potong kecil-kecil, jadi untuk satu sosis ini bisa menghasilkan 12 potong kecil sosis seperti ini. Oh ya, panjang sosisnya ini 12 cm ya. Ini saya beli di pasar harganya Rp770 per buahnya. Usahakan gunakan sosis yang tidak mudah pecah ya Bun ya, karena pengalaman saya memakai beberapa merek sosis itu ada yang beberapa merek yang mudah pecah jika ditusuk dan ada juga yang lebih elastis, nggak mudah pecah. Dan ini yang saya gunakan sosisnya cukup elastis ya, tidak mudah pecah saat kita tusuk. Kemudian sosis ini akan saya goreng sebentar menggunakan minyak sedikit aja. Ini gorengnya nggak usah lama-lama, sebentar aja. Yang penting sosisnya ini mateng. Karena kalau terlalu lama digoreng, nanti sosisnya akan terlihat berkerut dan warnanya jadi kurang menarik. Oh ya, digoreng seperti ini juga bisa membuat sosis kita jadi lebih elastis ya, dan tidak mudah pecah saat nanti kita tusuk menggunakan tusuk sate. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis-tipis seperti ini. Jika sudah, daun bawangnya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan melihat terigu yang tadi kita siram dengan air panas. Nah, ini punya saya udah dingin ya. Ini bisa langsung kita masukkan telurnya. Ini telurnya nggak saya pakai semua, hanya saya pakai setengahnya aja. Jadi kalau misalnya Bunda membuat 2 resep, ini telurnya baru dipakai semua 1 butir. Kemudian ini kita aduk lagi sampai rata. Di sini saya mengaduknya menggunakan tangan aja ya, biar lebih mudah. Jika sudah rata, kemudian saya juga menambahkan pewarna makanan warna kuning, karena ini untuk jualan ya Bun ya, agar nanti warnanya lebih menarik. Tapi kalau misalnya Bunda untuk dimakan sendiri, silahkan pewarna makanannya ini di skip aja. Atau Bunda boleh juga menggunakan pewarna alami seperti bubuk kunyit. Nah, ini kita aduk lagi sampai pewarnanya ini benar-benar tercampur rata dengan adonan. Jika sudah rata, kemudian masukkan daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis, serta tepung sagu sebanyak 100 gram. Kemudian ini kita aduk ya, sampai rata. Oh ya, untuk tepung sagunya, ini Bunda boleh ganti dengan tepung tapioka. Tapi saran saya, jika untuk jualan yang murah meriah, gunakan aja tepung sagu curah. Karena jika di tempat saya, tepung sagu curah itu lebih murah dibandingkan dengan tepung tapioka. Oh ya, karena kadar air pada tepung itu berbeda-beda, jika adonan punya Bunda setelah ditambahkan 100 gram tepung sagu masih terasa lengket dan basah, Bunda boleh menambahkan lagi sedikit tepung sagu, sampai didapat adonan yang bagus, tidak lagi lengket dan mudah dibentuk-bentuk. Begitu juga sebaliknya. Tapi punya saya ini udah bagus ya, ini udah nggak lengket dan sudah mudah dibentuk-bentuk. Seperti ini udah cukup. Kemudian ambil sedikit adonan, ini kita bentuk bulat, kira-kira besarnya sebesar kelereng. Kemudian kita pipihkan sedikit. Nah, jadinya seperti ini. Ambil sedikit adonan, kemudian kita bulatkan, kira-kira sebesar 1 butir kelereng. Kemudian kita agak pipihkan. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oh ya, untuk satu resep ini, Bunda bisa menghasilkan sekitar 125 bulatan kecil seperti ini.
Jika sudah dibentuk bulat semua, ini akan kita rebus ya. Siapkan air secukupnya dalam panci. Ini airnya kita didihkan dan jangan lupa diberi sedikit minyak sayur. Kira-kira setengah sendok makan aja, agar nanti kue kita nggak lengket saat direbus. Ini kita masukkan aja semuanya sekaligus dan ini kita masak sampai kuenya ini matang. Dan ciri-ciri kuenya ini sudah matang, nanti kuenya ini akan mengambang dengan sendirinya. Nah, seperti ini udah mengambang ya. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Nah, ini punya saya yang tadi udah direbus dan ditiriskan. Ini akan saya dinginkan terlebih dahulu agar nanti teksturnya lebih kokoh saat kita menggunakan tusuk sate. Nah, ini punya saya udah dingin ya. Jika sudah dingin seperti ini, bisa kita tusuk menggunakan tusuk sate. Tapi sebelumnya, tusuk satenya kita oles terlebih dahulu dengan minyak sayur agar tidak lengket. Kemudian tusuk 1 butir cireng yang tadi sudah kita rebus. Kemudian diselingi dengan sosis yang tadi sudah kita goreng sebentar. Kemudian diseling lagi dengan cireng. Dan diselingi lagi dengan sosis. Kemudian terakhir ditusuk lagi dengan cireng. Nah, jadinya selang-selang seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil 1 buah cireng, kemudian ditusuk selang-seling dengan sosis. Kemudian cireng lagi. Kemudian sosis dan ditutup dengan cireng. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini dagangan kita udah siap dibawa ke lapak. Dan ini nggak perlu digoreng lagi. Ini rasanya udah enak banget karena semuanya sudah matang. Selain rasanya enak, ini juga hemat minyak. Oh ya, ini juga bisa disetok ya Bun ya. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan 1 hari sebelumnya, Bunda tinggal buat aja cireng yang sudah direbus, kemudian disimpan di kulkas bawah dan dibawa keesokan harinya untuk dijual. Atau ini juga bisa di frozen. Jika dibekukan, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Jika ada anak-anak yang membeli, ini tinggal Bunda gunakan aja kertas nasi yang sudah dipotong menjadi 8 bagian. Dan untuk pelengkapnya, agar lebih sedap, ini bisa ditabur dengan bubuk perasa. Ini saya menggunakan bubuk balado ya. Rasa dan tampilannya jadi semakin mantap dan menggoda selera. Atau selain menggunakan bubuk balado, Bunda juga boleh menggunakan saus sambal ya. Ini juga sama-sama enaknya. Silahkan disesuaikan dengan selera pembeli. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini plastik mika yang ukuran 7x14 cm. Dan ini bisa diisi 5 tusuk ya. Boleh juga dilengkapi dengan saus sambal. Jika menggunakan plastik mika dan saus sambal, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini cirengnya empuk, lembut karena tadi kita menggunakan pelembut alami yaitu telur. Berpadu dengan lezatnya sosis. Ini benar-benar sedap mantap. Apalagi dimakan dengan bubuk balado seperti ini. Semakin menambah cita rasa lezatnya. Jika makan 1, pasti Bunda kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk 1 resep ini adalah Rp11.040, menghasilkan 41 tusuk. Jadi modal satuannya sekitar Rp269. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya dengan harga mulai dari 1000-an aja. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.